Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Langkah Ruhi, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini, kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat dekat dengan hati banyak orang, tentang jodoh, tentang pertemuan, tentang rasa yang seringkali tidak sejalan dengan logika. Ada kalanya kita jatuh hati pada seseorang. Kita berharap, berdoa, bahkan mungkin berjuang mati-matian agar dialah yang menjadi pendamping hidup kita. Tapi ternyata, hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Ada kalanya kita harus menerima bahwa jodoh bukanlah tentang siapa yang paling kita inginkan, tetapi siapa yang paling kita butuhkan. Pernahkah kamu jatuh cinta kepada seseorang yang terasa seperti dunia, seseorang yang kalau kamu pandang, kamu merasa seolah seluruh hidupmu sudah lengkap. Kamu ingin sekali memilikinya, menjadikannya bagian dari hidupmu, karena dia begitu sempurna, setidaknya di matamu. Kamu menaruh semua harapanmu padanya. Kamu berdoa setiap malam, berharap semesta merestui. Kamu menulis namanya dalam doa, dalam mimpi, dalam rencana hidupmu. Tapi kenyataan tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Sosok yang kamu pikir akan menjadi bagian dari takdirmu perlahan menjauh, atau bahkan tidak pernah menoleh ke arahmu. Dan di situ, kamu merasa hancur, seolah-olah hidup ini tidak adil, seolah-olah Tuhan sedang keliru menulis takdir. Kita seringkali terjebak pada bayangan di kepala kita sendiri. Bayangan tentang tipe hendak yang kita mau. Standar yang kita pasang begitu tinggi. Aku ingin pasangan yang cantik, tampan, mapan, sempurna. Aku ingin dia perhatian, romantis, pengertian, dan selalu ada untukku. Aku ingin dia persis seperti yang aku bayangkan. Kita membangun imajinasi begitu tinggi, hingga lupa bahwa manusia nyata tidak pernah sesempurna itu. Kita berharap jodoh adalah siapa yang paling kita inginkan. Tapi kita lupa, kadang jodoh sejati justru hadir dalam wujud yang tidak pernah kita kira. Lalu pernah jugakah kamu merasakan kecewa karena orang yang kamu harapkan tidak membalas cintamu? Atau bahkan lebih buruk, dia memilih orang lain, padahal kamu merasa sudah memberikan segalanya. Sakit sekali, bukan? Sakit karena egomu terluka. Karena kamu berpikir, aku sudah cukup baik, kenapa bukan aku yang dia pilih? Dan di saat yang sama, kamu tidak sadar, ada seseorang yang selalu ada di dekatmu, yang diam-diam peduli, yang selalu mendoakanmu tanpa kamu tahu, yang melihat segala kelemahanmu, tapi tetap ingin bertahan. Tapi kamu menolaknya, karena dalam pikiranmu, dia tidak sesuai dengan standar yang kamu buat sendiri. Disinilah kita sering salah mengerti. Jodoh bukan selalu tentang siapa yang paling kita inginkan, tapi tentang siapa yang paling kita butuhkan. Seseorang yang kamu inginkan mungkin bisa membuatmu berdebar, tapi apakah dia bisa menenangkanmu saat kamu jatuh? Seseorang yang kamu kagumi dari jauh mungkin terlihat sempurna, tapi apakah dia bisa menerima luka-lukamu yang terdalam? Karena jodoh sejati bukan tentang rasa kagum sesaat, bukan tentang seberapa sempurna dia menurut dunia, tapi tentang siapa yang bisa membuatmu merasa pulang, meski dunia di luar begitu keras dan melelahkan. Bayangkan ini, ada seorang wanita yang selalu berdoa agar bisa menikah dengan lelaki yang dia kagumi. Dia tampan, sukses, karismatik, semua orang memujinya. Tapi lelaki itu tidak pernah benar-benar melihatnya. Bahkan ketika mereka bersama, dia merasa selalu kurang, selalu harus bersaing dengan orang lain, selalu merasa tidak cukup. Di sisi lain, ada seorang pria sederhana yang tidak pernah masuk ke dalam daftar idamannya. Dia tidak punya banyak harta, tidak pandai merayu, tidak pandai bicara indah. Tapi dia ada. Ada saat wanita itu sakit, ada saat wanita itu menangis, ada saat semua orang pergi. Dan pada akhirnya, wanita itu baru sadar bahwa cinta sejati bukan selalu datang dari orang yang paling kamu inginkan, tapi dari orang yang paling rela bertahan bersamamu tanpa syarat.
kita sering gagal menemukan kebahagiaan karena terlalu sibuk mengejar ego kita sendiri. Kita ingin pasangan yang sesuai standar dunia, yang bisa kita banggakan di depan orang lain, yang bisa membuat orang iri melihat kita. Tapi apakah benar itu yang kita butuhkan? Apakah benar itu yang bisa membuat hati kita damai? Karena kadang ego membuat kita buta. Buta pada cinta sederhana yang sebenarnya paling tulus. Sobat Ruhi, jodoh itu bukan tentang siapa yang paling kita inginkan, tapi siapa yang paling kita butuhkan. Orang yang kita butuhkan adalah dia yang bisa mendengar tangisan kita di malam hari. Dia yang bisa memeluk luka kita, bukan hanya mengagumi senyum kita. Dia yang tetap bertahan saat semua orang pergi. Dia mungkin tidak sempurna, dia mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan, tapi justru karena ketidaksempurnaannya, dia bisa melengkapi kekosongan dalam dirimu. Kalau hari ini kamu merasa kecewa karena orang yang paling kamu inginkan bukan jodohmu, ingatlah satu hal, Tuhan tidak pernah salah memilihkan. Kadang yang kamu inginkan hanyalah bayangan dari egomu, tapi yang kamu butuhkan adalah jawaban dari doa-doamu yang terdalam. Jangan butakan dirimu dengan standar yang terlalu tinggi. Belajarlah melihat dengan hati, karena bisa jadi orang yang kamu butuhkan sudah ada di dekatmu sejak lama. Dan ketika kamu berhenti mengejar yang hanya kamu inginkan, barulah kamu bisa melihat siapa yang sebenarnya kamu butuhkan untuk melengkapi hidupmu. Sahabat Langkah Ruhi, jodoh bukan sekadar tentang cinta yang membara, tapi tentang siapa yang sanggup memeluk luka, bertahan di tengah badai, dan berjalan bersama sampai akhir. Maka, jangan hanya bertanya, siapa yang paling aku inginkan? Tapi tanyalah, siapa yang paling aku butuhkan? Agar aku bisa lebih dekat dengan Allah, agar aku bisa lebih menjadi manusia yang utuh, agar aku bisa belajar tentang arti mencintai dan dicintai dengan benar. Percayalah, saat waktunya tiba, jodoh yang Allah pilihkan bukanlah sekadar hadiah. Dia adalah jawaban, bukan hanya untuk hatimu, tapi juga untuk hidupmu. Semoga kita semua dipertemukan dengan jodoh yang bukan hanya kita cintai, tapi juga kita butuhkan, yang mampu menjadi rumah, sahabat, sekaligus jalan menuju ridhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.